Akibat ulah anaknya dalam kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio kini berbuntut panjang. Mario Dandi Satrio yang merupakan anak seorang pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo kini berimbas kepada karir dan nasib ayahnya. Kementerian Keuangan langsung bergerak cepat dengan mengambil langkah pemberhentian jabatan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya dicopot dari jabatannya, Rafael Alun Trisambodo yang kini telah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai Ditjen Pajak, dirinya kini juga terancam bakal menyusul anaknya ke tahanan. Hal itu dikarenakan kekayaan yang dimilikinya dinilai tidak wajar. Tidak hanya itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan langsung menginstruksikan jajarannya agar memeriksa dan mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Instruksi tidak hanya ditujukan kepada internal Kementerian Keuangan, Sri Mulyani juga berkoordinasi dengan instansi lain yaitu PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Harta kekayaan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dianggap tidak wajar. Oleh karena itu Sri Mulyani menginstruksikan agar dilakukan penalahan dan penyelidikan secara mendalam demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi Ditjen Pajak. Tidak tanggung-tanggung ultimatum juga ditujukan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak agar betul-betul menjaga marwah Ditjen Pajak dan menjaga pendapatan negara agar tidak bocor. Tidak hanya berimbas kepada bapaknya saja, Sri Mulyani juga menginstruksikan agar seluruh pegawai Ditjen Pajak untuk melaporkan harta kekayaan sesegera mungkin. Hal itu pun langsung disambut oleh KPK agar seluruh pegawai Ditjen Pajak untuk melaporkan harta kekayaannya, guna dilakukan pemeriksaan dan penalahan terhadap kepatuhan pegawai Ditjen Pajak. Hal itu dinilai sangat penting bagi kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta 13.000 pegawai Kementerian Keuangan melaporkan harta kekayaannya paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara. Instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak luput dari perhatian publik. Publik menyebut pegawai Ditjen Pajak ini sedang ketar-ketir dan was-was. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pegawai Ditjen Pajak seolah membuka tabir perilaku oknum pegawai Ditjen Pajak. Rakyat yang berdarah-darah kerja keras harus membayar pajak untuk negara, namun ulah oknum pegawai Ditjen Pajak meruntuhkan kepercayaan tersebut. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap David yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat PPGP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari pejabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael telah dicopot dari jabatannya tersebut. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Rafael memiliki harta kekayaan senilai total 56 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. KPK pun menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Rafael tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak mengklarifikasi harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor. KPK tak menutup kemungkinan memanggil Rafael. Rafael Alun Trisambodo merupakan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Kemenkeu, Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Rafael sudah dicopot dari jabatannya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK, Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 itu memiliki harta kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah. Tidak hanya ketidakwajaran harta kekayaannya saja, Rafael Alun Trisambodo juga diduga melakukan pencucian uang. Hal itu dikarenakan dengan terungkapnya bahwa mobil Rubicon dan juga motor Harley Davidson serta motor-motor mewah yang sering dipamerkan oleh Mario Dandi Satrio sang anak, tidak masuk dalam daftar kekayaan yang dilaporkan Rafael Alun Trisambodo ke daftar kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan profil dan harta kekayaan Rafael tidak cocok. Sudah bergerak, saya sudah suruh periksa, ujar Pahala ketika dikonfirmasi langkah KPK mengecek harta kekayaan Rafael, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Pahala menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi harta kekayaan Rafael. KPK akan mengecek sumber harta kekayaan Rafael.
Dia ingin mencari tahu apakah harta kekayaan Rafael ada yang berasal dari warisan dan hibah atau tidak. Kalau warisan kita agak tenang kalau kita cek bahwa memang aslinya orang tuanya punya harta banyak misalnya gitu. Tapi kalau dia bilang hibah tidak pakai akta, itu sudah pasti kita undang. Jadi, kalau entar kita undang ada dua yang belum dilapor, sama yang akta tidak pakai hibah dari siapa nih, hubungannya apa, imbuhnya. Dilansir dari laman lhkpen.kpk.go.id, sebanyak 13.885, 43,13% pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenkeu belum melaporkan harta kekayaan kepada KPK. IP menjelaskan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi dasar wajib lapor harta kekayaan setiap penyelenggara negara. Meskipun begitu, terang IP, setiap instansi dapat melakukan perluasan wajib lapor bagi pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis di mana tugas dan wewenangnya rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia menambahkan Kemenkeu termasuk instansi yang melakukan perluasan wajib lapor LHKPN. Sesuai data LHKPN periodik 2021 tercatat total 33.370 wajib lapor di Kemenkeu, tutur IP. IP menjelaskan terdapat sanksi bagi setiap penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Pasal 20 UU yang sama mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran atas kewajiban tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut, pungkasnya. Dilansir dari laman lhkpen.kpk.go.id, sebanyak 13.885, 43,13% pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenkeu belum melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Teruntuk Kemenkeu, terdapat 32.191 orang yang menjadi wajib lapor. Sebanyak 18.306, 56,87% disebut sudah melaporkan harta kekayaannya. Maka, mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ-IJ.1/2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan.
Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh.